Lagi cari laptop buat gaming mulai harga 6 jutaan? Nah, pas banget. Di video ini kita akan ngebahas 5 laptop gaming harga 6 sampai 10 jutaan. Yo guys, Raga bersama Rahkrisan di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop yang bisa diajak main game untuk harga mulai dari 6 jutaan sampai mentok-mentok di 10 jutaan. Dan ini adalah rekomendasi edisi bulan kapan ya? Februari atau Maret mungkin ya diupload. Tapi harusnya akan tetap berlaku sampai nanti menjelang Ramadan. So kalau kamu lagi nyiapin untuk bisa beli laptop ya, mungkin udah bentar lagi dapat THR, dapat apa istilahnya tuh kalau Ramadan? Ya pokoknya dapat uang kaget gitu ya dari keluarga atau dari manapun, dan berniat buat beli laptop di bulan Ramadan ini, kamu bisa simak videonya terutama yang memang lagi nyari laptop buat bermain game. Serta biar lebih gampang, kamu juga bisa gunakan chapter yang udah kita sediakan di sini ya. Sip, langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop untuk gaming di harga 6-10 jutaan yang pertama adalah Zyrex Detach Pro versi 2. Kalau kamu lagi nyari laptop yang bobotnya bisa seringan Ultrabook tapi secara performa masih bisa diajak bermain game, Zyrex ini adalah pilihannya. Yes, beratnya cuma 1,38 kg dengan ketebalan di 1,85 cm. Pastinya udah enak lah buat jalan-jalan ataupun pindah-pindah tongkrongan. Apalagi baterai 60 Wh-nya ini bisa dipakai hingga 8 jam pemakaian. Yang juga nggak kalah asik adalah adaptornya yang udah 100 watt. Tentunya ini bikin ngecas jadi lebih ngebut. Mau diajak mabar pas malam hari pun juga gas aja. Soalnya dia udah pakai CPU AMD Ryzen 5 6600H yang punya 6 core dan 12 thread. Dikombinasikan dengan RAM 16GB LPDDR5 6400 MHz dan SSD 512GB NVMe Gen 4. Zyrex ini jadi udah bisa banget diandelin buat ngerjain tugas-tugas yang sifatnya multitasking sampai ngedit video Full HD. Hal ini dibuktikan dari skor Cinebench R23 multicore-nya yang tembus 10.200-an poin. Grafis AMD Radeon 660M-nya juga dapetin skor 3.700-an poin di 3D Mark Firestrike. Udah tergolong cukup untuk mainin game-game kompetitif. Valorant bisa dapetin 170 fps, Genshin bisa dapetin 60 fps, dan Wukong bisa dapetin 30 fps. By the way, soal opsi upgrade, RAM-nya ini onboard ya, alias udah nggak bisa kita gonta-ganti. Tapi untungnya Zyrex masih kasih satu slot SSD M.2 extra. Oke, sekarang kita ngomongin layarnya. Zyrex Detach Pro versi 2 ini hadir dengan layar ukuran 14 inch IPS Full HD dengan tingkat kecerahan yang masih standar di 250 nits dan juga color gamut di 60% sRGB. Portnya pun lengkap banget cuy. Ada 2 buah USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 sampai micro SD card reader. Laptop gaming 6-10 jutaan yang kedua adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Kalau Zyrex tadi unggul di bagian bobotnya, nah Axio ini hadir dengan opsi upgrade dan layar yang tergolong lebih menarik. Layarnya ini udah enak buat nonton ataupun kerja outdoor. 14 inch IPS Full HD yang punya tingkat kecerahan paling tinggi di list ini ya, dan mencapai 350 nit. Ini artinya dia adalah laptop dengan layar yang lumayan kuat buat kita pakai di outdoor ataupun di rooftop cafe. Nah, ini penting nih buat kamu yang suka kerja di outdoor. Soal pur pacunya, Hi-Fi sama-sama pakai AMD Ryzen 5 6600H, tapi yang ini skornya bisa lebih tinggi ya di Cinebench R23 sekitaran 10.500-an poin. Grafis Radeon 660M-nya juga gokil karena udah tembus 4.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Yang bikin aku demen sama laptop ini juga adalah opsi upgrade-nya. RAM bawaannya 16GB DDR5 4800 MHz dan dia punya 2 slot RAM yang semuanya bisa kita ganti. SSD-nya pun udah tergolong lega ya, 512GB NVMe Gen 3 dan dia sudah dikasih 1 slot SSD M.2 extra. Jadi secara teknis bisa di-upgrade menjadi dual storage. Berkat kombinasi tersebut, kita bisa mainin game GTA 5 di 30 fps, Red Dead Redemption 2 di 26 fps, dan Black Myth Wukong di 39 fps. Nah, untuk faktor ergonomi sendiri, Axio Hi-Fi AMD X6 ini membawa bobot yang tergolong ringan juga di 1,34 kg dengan ketebalan yang lumayan tipis ya, di 1,73 cm. Portnya juga udah modern, bahkan kita udah dikasih 2 buah USB-C full function
2 USB-A 3.0 Gen 1 sampai HDMI 1.4. Baterai 58 Wh-nya juga diklaim tahan sampai sekitaran 6 jam pemakaian. Dan untuk pengecasannya juga udah kencang karena ini udah 100 watt. Laptop gaming yang ketiga adalah Advan Pixwar Touch. Kalau kamu lagi nyari laptop dengan Ryzen 7 di bawah 10 jutaan yang tentunya udah bisa dipakai bermain game, plus membawa fitur-fitur yang unik, ini adalah salah satu pilihan yang paling menarik. Pasalnya, Advan berani kasih fitur touchscreen di panel layarnya yang tergolong lega. 15,6 inch IPS Full HD, 45% NTSC yang sudah mendukung touchscreen. Udah enak buat nonton YouTube ataupun gaming. Cuman sayangnya dia masih pakai refresh rate yang standar ya, belum yang gaming, di 60 Hz aja. Ya udah aja deh. Yang penting CPU-nya ini nggak standar, udah kencang lah. Dan dia pakai AMD Ryzen 7 6800H yang bisa dapetin skor kisaran 12 ribuan poin di Cinebench R23 Multicore. iGPU AMD Radeon 680M-nya bahkan bisa mencatatkan skor 7600-an poin di 3D Mark Firestrike. Skor yang tergolong tinggi untuk kelas iGPU. Artinya dia udah bisa diajak mainin game AAA, apalagi ini RAM-nya udah kenceng juga ya. 16GB LPDDR5 6400 MHz. Terus untuk storage juga lumayan lega, 512GB SSD NVMe Gen 3. Terbukti dari hasil tes kami, Pixwar Touch ini bisa dapetin 72 fps di Forza Horizon 5, 65 fps di GTA 5 Enhanced, dan 54 fps di Cyberpunk 2077. Sayangnya untuk opsi upgrade dia tergolong terbatas ya, karena RAM-nya ini udah on board. Untungnya untuk bagian storage kita masih dikasih satu slot SSD ekstra. Soal ergonomi sendiri, bobot Pixwar Touch ini memang agak lumayan di kisaran 1,95 kg dengan tebalnya di 1,87 cm. Baterai 58 Wh-nya sendiri diklaim bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian. Jadi ya masih tergolong aman lah buat kalian yang suka WFC-an. Untuk portnya juga tergolong lengkap dan bisa kamu cek aja di list berikut ini. Laptop gaming terbaik yang keempat adalah Advan AI Gen. Ini adalah laptop serba bisa di kelas 9 jutaan. Soalnya dia bisa jadi laptop kantor yang handal di siang hari, tetapi juga bisa jadi laptop gaming di malam hari. Ya meskipun game yang dimainkan tentunya belum bisa disetting dengan rata kanan, tapi setidaknya kita masih bisa mainin game-game AAA zaman now. Semua ini berkat kombinasi antara performa gahar dan bobotnya yang tergolong ringan. Yes, dia dibekali CPU kencang AMD Ryzen 7 8845HS dengan grafis AMD Radeon 7 80M, RAM-nya 16GB LPDDR5X dengan speed yang mencapai 7500 MHz, dan SSD-nya 512GB yang juga udah NVMe Gen 4. Kombinasi ini bikin dia bisa mencatatkan skor lebih dari 15 ribuan poin di Cinebench R23 Multicore. Skor Firestrike-nya juga lumayan cuy, bisa mencapai 6800-an poin. Main Cyberpunk 2077 bisa dapetin 60-70 fps, Forza Horizon 5 di 70-80 fps, dan Genshin Impact di 60 fps. Meskipun RAM-nya ini onboard, untungnya kita masih dikasih satu slot RAM, satu slot SSD ya. SSD ekstra buat upgrade ke dual storage. Ngomongin soal layar, Advan AI Gen hadir dengan panel 14 inch IPS Full HD+, kecerahannya hingga 400 nits dan akurasi warnanya di 65% sRGB. Bobotnya pun tergolong ideal dengan berat di kisaran 1,41 kg dengan tebalnya di kisaran 1,77 cm. Kalau mau dipakai kerja di luar ruangan atau di coffee shop juga gas aja, karena baterai dari laptop ini juga tergolong lumayan gede di 60 Wh, yang kalau menurut prediksi ya itu kurang lebih bisa dipakai hingga 8-9 jam. Portnya pun modern, ada 2 buah USB-C 3.2 Gen 1, ada 2 buah USB-A, HDMI 2.1 hingga Kensington Lock. Laptop gaming 6-10 jutaan yang terakhir adalah Acer Aspire 7 Pro. Dari kelima laptop yang kita bahas pada video ini, Acer ini adalah satu-satunya laptop yang beneran gaming. Yes, dia adalah satu-satunya laptop yang udah menggunakan dedicated graphics. Nvidia GeForce RTX 3050 6GB GDDR6. Meskipun ya kena sunat juga untuk TGP-nya di 75 watt aja,
Tapi performanya ini tetap jauh lebih unggul dibandingkan laptop-laptop sebelumnya yang masih pakai iGPU. Wajar sih, karena harganya paling mahal Pak, di 10 jutaan. CPU-nya juga sekelas gaming, Intel Core i5 12450H dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD 512GB NVMe Gen 4. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor 10.500-an poin di Cinebench R23 Multicore dan 12.400-an poin di 3D Mark Firestrike. Skor tersebut menandakan kalau laptop ini udah bisa banget lah dipakai buat mainin game-game AAA di settingan low sampai medium. Contohnya kayak Forza Horizon 5 yang bisa dapetin 78 fps di settingan high, Hogwarts Legacy 58 fps dan Red Dead Redemption 2 di 46 fps. Oh ya, GTA 5 juga bisa ya dapetin di 93 fps. Tapi ada catatannya, FPS tadi itu kondisinya ketika RAM-nya udah dual channel. So ya, kita masih punya satu PR, yaitu buat upgrade RAM-nya menjadi dual channel guys. Ya, mumpung masih dikasih satu slot RAM ekstra, jadi bisalah kita upgrade pas harga RAM udah lebih manusiawi. Berbeda dengan Advance tadi yang refresh rate-nya masih standar di 60Hz, Aspire 7 Pro udah hadir dengan refresh rate 144Hz yang tentunya juga udah asik buat bermain game. Layarnya pun lega, 15,6 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 66% sRGB dan kecerahan di 335 nit. Untuk bobotnya dia di 2,1 kg dengan tebal di 1,99 cm. Terakhir untuk portnya udah lengkap dan kekinian. Cek di sini. Yo guys, itu dia 5 laptop gaming atau lebih tepatnya laptop yang bisa diajak bermain game mulai harga 6 jutaan sampai 10 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Februari sampai nanti menjelang Lebaran 2026. Nah, seperti biasa 5 laptop yang kita bahas tadi bisa kalian temukan juga di keranjangnya YouTube Shopping ya. Dan fitur penting dari YouTube Shopping itu selalu kalian bisa ngecek harga terupdate dari setiap laptop karena pastinya harga bisa berubah-ubah. Ya harapannya sih bisa lebih murah ya. Cuman apapun itu ya cek aja dulu biar dapetin harga paling update-nya. Siapa tahu nanti menjelang Ramadan juga lagi ada promo, karena kemarin juga pas lagi 12.12 atau ada event-event tertentu, YouTube Shopping juga suka ngasih promo guys. Jadi ya silahkan cek aja keranjang YouTube Shoppingnya. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video berikutnya. Kali ini baru laptop beneran gaming guys, di 11 jutaan nanti ya habis nih videonya.